Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum botani umum jaringan tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Pini Triani, NIM 2502043, dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: tumbuhan sebagai organisme autotrof memiliki struktur tubuh yang kompleks dan tersusun atau berbagai jenis jaringan yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu dalam tubuh tumbuhan. Campbell et al. 2018. Pemahaman tentang jaringan tumbuhan sangat penting dalam ilmu botani, karena jaringan ini menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Tujuannya adalah dapat memahami struktur dan fungsi sel dan jaringan tumbuhan sebagai dasar dalam ilmu botani dan fisiologi tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis jaringan tumbuhan serta perannya dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya tumbuhan sebagai penyokong kehidupan dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Adapun alat-alatnya sebagai berikut, yaitu mikroskop, kaca penutup, pipet tetes, tisu, kaca objek, cutter, pinset, dan buku gambar serta pensil. Bahannya yaitu batang jagung, akar jagung, daun bayam, air, batang bayam, daun mangga, dan safranin. Berikut adalah hasil pengamatannya. Adapun cara kerjanya, yang pertama adalah potong batang muda jagung dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. Yang kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tetesi dengan aquades. Yang ketiga, tambahkan 1 tetes safranin, diamkan kurang lebih 2 menit, bilas dengan aquades, tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop, dan seterusnya. Hasil pengamatan: batang bayam, xilem tampak mencolok berwarna coklat kemerah-merahan berbentuk seperti lingkaran atau tabung kecil di bagian dalam batang. Phloem berada di luar xilem, tapi biasanya tidak terlalu berwarna. Epidermis dan korteks terlihat sebagai lapisan luar, agak transparan atau tidak terlalu menyerap warna. Akar bayam, epidermis terletak di bagian lapisan paling luar akar, berwarna kecoklatan. Sel-sel epidermis berdinding tipis dan berfungsi sebagai pelindung. Korteks terletak di bawah epidermis, terdiri dari beberapa lapis sel. Xilem berwarna oranye. Batang jagung, epidermis terletak di luar batang, berwarna oranye pucat atau kecoklatan. Jaringan parenkim berwarna tidak jelas. Hal ini berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan dan air. Xilem berwarna merah oranye mencolok. Flankrim atau selat penguat berwarna oranye gelap. Akar jagung, epidermis terletak di bagian ujung akar jagung yang berwarna oranye kecoklatan. Jaringan dasar epidermis berwarna oranye muda atau tampak lebih pucat. Endodermis warnanya oranye, lebih jelas dibandingkan jaringan dasar. Daun mangga, epidermis terletak di luar atas bawah. Jaringan palisade terletak di bawah epidermis atas, sedangkan jaringan xilem tampak paling jelas karena warnanya oranye merah, cerah mudah dikenali. Phloem, parenkim, dan epidermis terlihat lebih pucat. Pembahasan: pada pengamatan batang dan akar bayam atau dikotil, jaringan pembuluh tampak tersusun rapi secara melingkar. Levin et al. 2005. Sementara pada batang dan akar jagung atau monokotil, jaringan pembuluh tersebar secara acak. Xilem tampak menyerap safranin dan berwarna merah muda hingga merah cerah. Daun mangga menunjukkan struktur khas dikotil, yaitu jaringan palisade dan spons, serta berkas pengangkut safranin membantu memperjelas batas dan bentuk pembuluh pada daun. Esai tahun 1977. Nah, kesimpulannya adalah
Berdasarkan dari hasil praktikum ini, setiap organ tumbuhan memiliki struktur jaringan yang khas sesuai dengan fungsinya. Tumbuhan dikotil memiliki susunan jaringan yang berbeda dengan tumbuhan monokotil, baik pada batang maupun akarnya. Dan pada intinya, penggunaan safranin dapat mengidentifikasi jaringan lignifikasi seperti xylen dan selenkrim secara lebih jelas. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya.